Jumat 17 Februari 2023 di Perpus 49 kita akan membuat siniar atau podcast lagi bersama petugas piket periode 13 sampai 17 hari ini. Kita akan minta testimoni mereka dan beberapa hal yang menyangkut kesan mereka selama menjadi petugas piket Perpus. Seperti apa nanti jalan ceritanya kita akan saksikan dalam video berikut. Hai, nama saya Ardelia, saya dari 10 MPLB 1. Halo, saya Nurmala Uzi dari 10 MPLB 2. Kita adalah petugas piket periode 13 sampai 17 Februari. Jadi di sini kita akan menceritakan tentang testimoni pengalaman kita selama bertugas di Perpustakaan SMKN 49 Jakarta. Kalau saya sih ngerasanya selama di Perpus itu rasanya pasti seneng banget gitu. Karena kita dapat pengalaman baru, terus juga ketemu sama orang-orang banyak. Terus juga dapat pengalaman nih dari Pak Samsul juga yang ngajarin tugas-tugas kayak atau soal-soal atau rumus-rumus di Excel. Pesannya kita sebagai petugas piket itu kalau buat pengunjung wajib atau pengunjung harian perpustakaan yang ada di sini tuh kalau bisa jangan berisi kalau udah sampai di sini. Jangan datang ke perpus cuman buat tiduran doang karena kan di sini banyak buku ya, bervariasi, ada novel juga, ada komik. Jadi ya mendingan kita dipakai buat baca buku atau enggak ngerjain tugas individu atau kelompok atau bikin konten, itu bisa juga. Kalau menurut saya harapan buat Perpus 49 Jakarta itu mungkin koleksi buku novelnya ya lebih dibanyakin lagi, terus buku-buku yang misalkan udah lama tuh yang udah kayak warnanya kayak gitu ya, itu juga sebaiknya diganti karena kan kalau misalkan teman-teman pengunjung harian yang ada di sini ngeliat buku itu kayaknya kayak kurang tertarik gitu. Kalau untuk saya sih mungkin diperbanyak tempat sampahnya aja. Ngelihat banyak banget sampah yang berserakan dan itu dibawa sama pengunjungnya. Iya, jadi kalau bisa dijaga kebersihannya aja. Ya. Ya, terus kalau misalkan abis baca buku juga naruhnya juga jangan sembarangan, jangan langsung asal digeletakin gitu, ditaruh lagi ke tempat yang semula dipinjam gitu. Sambil ngobrol tentang itu ya, literasi digital. Kayaknya enak nih. Menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan literasi digital tuh? Literasi digital tuh sebenarnya untuk mempermudah kita untuk mencari informasi sekarang ya. Contohnya tuh sosial media kayak Twitter. Biasanya kalau di Twitter tuh kalau misalnya ada kabar, misalnya kayak ada bencana gempa nih, dia langsung muncul. Paling kayak platform paling pertama biasanya tuh Twitter. Ya. Terus apa sih manfaatnya dengan adanya literasi digital itu? Ya itu ya yang udah aku bilang tadi, kalau misal literasi digital tuh untuk mempermudah kita, jadi kayak kita tuh cepet nih buat dapat informasinya. Terus juga kalau misal literasi digital tuh misalnya kayak kalau platform gitu kan kayak YouTube, jadi nah di YouTube tuh kita bisa nyari misalnya kayak video tutorial atau kalau misalnya kita nggak tahu tentang berita-berita kita bisa nyari di Google, di Kompas.com atau di mana gitu. Itu kan kamu ceritain tentang positifnya ya, berarti kayak mendapatkan informasi gitu. Kalau dari segi negatifnya apa sih dengan adanya literasi digital tuh? Selain positifnya kita harus lihat dari segi negatifnya itu apa aja? Kalau untuk negatifnya biasanya tuh banyak apa ya? Hoax ya? Iya, hoax. Informasi yang ya? kurang akurat. Itu sih sebenarnya yang jadi bahayanya. Iya. Makanya kita juga dalam bersosial media, dalam berliterasi digital tuh juga wajib untuk mengetahui nih yang mana sih yang informasi yang menurut dia akurat gitu. Ngomong-ngomong tentang YouTube nih, kamu sebenarnya punya nggak sih channel YouTube? Kalau channel YouTube biasanya tuh buat sekolah doang, tapi di luar itu enggak. Kayak ada tugas sekolah gitu, terus di-upload di YouTube gitu. Terus sampai sekarang masih ada. Selain YouTube, apa lagi kamu? Kalau saya lebih ke sosial TikTok? media. Kalau TikTok main nggak? Nggak main. Nggak main? Instagram ya? Kalau Instagram, Twitter mungkin saya main. Biasanya kalau di Instagram itu sering ngapain aja? Biasanya lihat berita juga lewat Instagram, karena kan rame ya. Terus kalau misalnya ada berita-berita yang kayak artis-artis tuh biasanya kalau ada skandal atau apa gitu, biasanya dari Instagram. Kenapa nggak tertarik buat di sosial medianya tuh bikin konten video terus dimasukin ke YouTube gitu? Ada nggak muncul ketertarikan? Sedikit. Biasanya kalau misalnya di YouTube itu sama teman-teman, jadi bukan channel sendiri. Iya, benar. Iya. Lebih seru ya? Iya, lebih seru. Karena kan bareng kita tuh. Iya. Sambil nge-vlog. Iya. Atau video-video random gitu. Iya, benar-benar.
Kalau lagi kayak bosen nih, sebenarnya bisa sih kita ya buka misalkan YouTube gitu sambil makan kan enak ya. Iya, sambil makan kayak nonton nonton. cerita-cerita yang horor. Iya, lucu-lucuan kan ada kan di situ banyak. Jadi kan kita kayak bikin konten, terus kita dimasukin YouTube. Itu tuh selain kita bisa mengoleksi video kita, itu juga bisa menghasilkan cuan atau bisa disebut duit. Oh, Ya kamu tahu kan? tahu. Iya tahu. Ya itu kayak youtuber AdSense ya? itu, youtuber itu tuh yang ada di YouTube itu juga dia bikin video tuh ternyata dibayar dan penghasilannya juga lumayan banyak, bisa sampai jutaan. Biasanya kalau gitu dimulainya dari berapa subscriber? Berapa ya? 100.000. Oh ya udah bisa. 100.000. Makanya banyak orang sekarang tuh tertarik bikin konten terus dimasukin YouTube. Jadi kreator ya? Iya gitu. Sebenarnya bukan YouTube doang sih, TikTok juga sekarang ada, dapat duit juga gitu. Kalau menurut kamu literasi anaknya zaman sekarang tuh dia lebih ke baca buku, maksudnya cara gaya belajarnya ya? Iya. Dia baca buku, literasi, atau nonton video, atau apa? Menurut aku sih untuk sekarang ini anak muda zaman sekarang ya lebih nangkapnya nonton video. Soalnya sekarang tuh kalau misalkan baca buku kebanyakan pada kayak bosen, cuman nggak semua, beberapa doang gitu menurut aku. Karena kan di YouTube tuh kita juga bisa sambil pakai handset kan, bisa sambil tiduran kan, iya kan, kalau misalkan Sambil makan juga iya, bisa. Jadi kalau di YouTube itu suka nonton konten apa? Horor, cerita horor gitu sih. Terus kadang kalau misalkan ada guru misalkan nggak masuk terus dia ngasih link video, itu bisa kita tonton juga. Kadang juga kalau waktu luang juga kita nonton video Iya, horor benar. bareng sama teman-teman juga. Biasanya salah satu channelnya apa? Sebut nih nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebut. Nadia Omara. Itu seru banget. Sama, aku juga Iya. nonton itu. Bener. Menurut kamu ini ya, selama sekolah di SMK 49, kamu guru yang suka ngonten atau buat video itu menurut kamu siapa aja? Pak Asro. Selain Pak Asro? Selain Pak Asro tuh Pak Arif. Nah, Terus Pak Barita juga kadang ini. Pak Barita juga punya channel. Iya, punya gitu. channel kan. Pak Asro juga sih. Itu dia juga like-nya juga lumayan banyak. Terus subscribernya juga udah Iya. banyak. Itu sih bagus banget buat motivasi anak muridnya Iya. supaya ikutan bikin konten juga. Betul. Ya kan? Menurut kamu literasi digital kan sekarang udah rame ya? Iya. Menurut kamu tuh literasi digital tuh bisa nggak sih gantiin literasi manual? Bisa dong. Jadi sama-sama penting. Literasi digital juga penting, literasi manual juga penting. Jadi kita juga dua-duanya bisa dapat informasi ya? Iya, sama-sama mendapatkan Iya. informasi. Jadi Cuman mungkin kalau manual dia lebih, kita harus ada bendanya. iya, gitu. ada Kalau bendanya. Digital lebih bisa Digital, dari iya. HP atau dari Iya. internet. Demikian podcast dari kami berdua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.